Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, perkenalkan nama saya Rizky Nurifai dengan NIM 2304010101031. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai kinerja gradient descent menggunakan dataset version NIST. Fokus utama presentasi ini adalah melihat bagaimana algoritma optimasi bekerja dalam konteks fisik komputer atau computer vision. Kita akan mulai dengan konsep dasar. Sebelum masuk ke hasil eksperimen, penting untuk memahami dataset apa yang kita gunakan dan bagaimana mekanisme optimasi yang diterapkan bekerja di balik layar. Pertama, mari kita bedah datasetnya, yaitu version NIST. Dataset ini berisi gambar artikel pakaian dari Zalando. Secara struktur, dataset ini terdiri dari 60.000 data latih dan 10.000 data uji. Setiap gambar berupa grid grayscale berukuran 28x28 pixel. Mengapa kita menggunakan ini dan bukan dataset angka biasa? Tujuannya adalah untuk tantangan yang lebih nyata. Version MNIST dirancang sebagai pengganti drop-in untuk MNIST digit, namun dengan kompleksitas klarifikasi yang lebih tinggi sehingga lebih valid untuk menguji performa algoritma optimasi kita. Berikut adalah contoh visual dari data yang kita olah. Bisa dilihat di layar. Ini bukan sekedar angka, melainkan representasi objek nyata. Di sebelah kiri ada sneaker kelas 7, di tengah ada t-shirt atau atasan kelas 0, dan di kanan ada tas kelas 8. Meskipun resolusinya rendah, hanya 28x28 pixel, model kita harus mampu membedakan fitur-fitur unik dari setiap objek ini. Sekarang kita masuk ke jantung dari eksperimen ini, gradient descent. Secara sederhana, gradient descent adalah cara model belajar dengan menuruni bukit kesalahan atau error. Tujuannya adalah meminimalkan fungsi loss. Rumus yang Anda lihat di layar adalah aturan pembaruan bobot baru W new didapat dari bobot lama dikurangi learning rate atau alpha dikali gradient. Komponen kuncinya di sini adalah learning rate atau alpha. Ini menentukan seberapa besar langkah yang kita ambil. Langkah terlalu besar bisa tergelincir, langkah terlalu kecil akan sangat lambat sampai tujuan. Untuk menguji kinerja tersebut, saya merancang alur eksperimen sebagai berikut. Pemrosesan, kita meratakan gambar 2 dimensi menjadi vektor panjang atau 784 fitur dengan menormalisasi nilainya agar berbeda di rentang 0 sampai 1. Kedua, arsitekturnya, saya menggunakan multilayer perceptron atau MLP sederhana dengan 128 neuron pada hidden layer. Ketiga, optimasi. Disinilah kita menerapkan stochastic gradient descent atau SGD dengan variasi learning rate. Evaluasi terakhir, kita memantau loss dan akurasi untuk melihat seberapa pintar model kita. Mari kita lihat hasilnya. Grafik menunjukkan konvergensi loss selama proses latihan. Bisa dilihat pada garis biru. Pada garis biru terjadi penurunan yang sangat tajam. 5 approach pertama ini menandakan model belajar fitur-fitur dasar dengan sangat cepat. Setelah itu kurva mulai melandai dan stabil di sekitar nilai loss 0.3. Ini menunjukkan bahwa gradient descent berhasil menemukan titik yang cukup baik untuk masalah ini.
Namun apakah model pintar di sebuah kategori? Grafik batang ini menunjukkan akurasi per kelas. Kita lihat performa sangat tinggi pada kelas tas atau bag dan celana trouser, mencapai di atas 95%. Bentuknya memang sangat distintif. Sebaliknya tantangan terbesar ada pada kemeja atau short yang batangnya berwarna merah, hanya sekitar 72%. Ini wajar karena secara visual dalam resolusi rendah kemeja sangat mirip dengan kaos atau t-shirt dan pullover, sehingga model sering bingung atau misclassified. Salah satu temuan penting dalam eksperimen ini adalah pengaruh learning rate atau alpha. Jika kita set alpha terlalu tinggi, misal 0.1, model sering overshoot atau melompati titik terendah, membuat loss naik turun tidak stabil. Jika alpha terlalu rendah, model belajar sangat lambat dan memakan waktu komputasi mahal. Dan kunci keberhasilan eksperimen ini ada pada penemuan alpha yang optimal, yang memberikan keseimbangan antara kecepatan dan stabilitas konvergensi. Terakhir, validitas hasil ini didukung oleh kualitas data itu sendiri. Diagram donat menunjukkan bahwa distribusi kelas sangat seimbang. Setiap kelas mulai dari t-shirt sampai ankle boot memiliki operasi yang sama persis, yaitu 10% atau 6.000 gambar. Ini berarti akurasi yang kita dapat adalah murni kemampuan model, bukan karena model menebak kelas mayoritas. Demikian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.